untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Prosota dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah berada di program Mutiara Pagi yang pada hari ini membahas mengenai kurban menurut Islam bersama narasumber kita, Ustadz Haji Syaiful Anwar STHI MHum, penyuluh agama Islam Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Silakan Ustaz untuk menyampaikan materi pembuka pada hari ini mengenai kurban menurut Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Para pendengar di RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena berhubung kita hari ini sudah mendekati yaitu bulan Dzulhijjah, maka tema kali ini tentang berkurban ya. Mungkin mengingatkan kembali yang mungkin sudah sangat tahun sekali, karena kurban ini merupakan perintah Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Allah firman, setelah sholat kita diperintahkan untuk berkurbanlah. Ini adalah bentuk, dalam surah Al-Kasarnya adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena kurban ini itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Nahar, dan ditambah dengan hari tasyrik lainnya yaitu 11, bisa tanggal 12, kalau masih ada kesempatan lagi bisa tanggal 13. Jadi pada saat jamaah haji berada di Arab, di Mina, masih melontar jumroh, nah kita itu di sini ditugaskan untuk berkurban dan tujuannya adalah mendekatkan diri pada Allah SWT. Nah, sebenarnya keutamaan daripada kurban itu, ya Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata, jadi kalau manusia tidak mengerjakan sesuatu amal pada hari Nahar yang lebih disukai oleh Allah SWT daripada menumpahkan darah, maka nanti sesungguhnya kata Aisyah, sesungguhnya wa inna dama la yaqa'u minallahi fi makanin. Jadi semuanya nanti akan hadir. Sesungguhnya darah itu benar-benar jatuh di muka bumi sisi Allah Taala. Jadi pada hari kiamat nanti ya tanduknya, ya semuanya, kukunya itu hadir dari Allah Taala. Dan posisi darah itu sebelum qabla ain yaqa'a minal ardh. Jadi sudah jatuh di hadapan Allah SWT sebelum jatuh di bumi. Jadi darah yang ada dikurbankan itu pada saat sebelum jatuh ke bumi itu sudah di hadapan Allah SWT. Maka harus ikhlas. Jangan kadang nggak ikhlas. Ini saya sudah dapat ini, saya dapat gini gitu ya, Bang. Ada sih beribut antara donatur itu berkurban. Padahal sebenarnya kita nggak perlu meributkan. Andaikan kurang satu kantong ya sudah nggak apa-apa, karena apa? Ikhlas. Tujuannya nggak ikhlas, dan itulah tujuannya memang untuk kita berkurban. Jadi misalnya kekurangan karena banyak orang ya, kekurangan karena masyarakatnya banyak, kadang-kadang kan misalnya dapatnya 5 kantong ternyata dapat 4 kantong ya, karena ada yang minta. Sekarang nggak perlu kita minta ganti atau apa, karena itu ikhlas ya, kita ikhlaskan kepada Allah SWT. Itu rumusnya. Kalau ikhlas itu nyampe. Jadi nyampe ke dalam Allah Ta'ala. Nah sebenarnya kurban itu juga hukumnya sunnah, ya, sunnah mu'akkad. Ya, dan ini makruh bagi yang meninggalkan. Dia mampu tapi meninggalkan yang makruh. Dan kurban juga sebenarnya bisa itu dengan 2 ekor, misalnya kalau kita mampu, misalnya kambing 2 gitu, enggak 1, 2 boleh. Jadi pernah juga Nabi Muhammad SAW mengorbankan 2 ekor kambing kibasnya, warna putih dan hitam, ya, dan bertanduk.
Jadi membeli itu langsung dua Rasulullah kurban, tidak satu. Tapi kalau satu juga boleh. Jadi kalau orang yang mampu, yang uangnya banyak, dua sapi boleh juga nggak apa-apa. Nah, Ummu Salamah juga pernah meriwayatkan, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yutahhir falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya sudah masuk bulan Dzulhijjah, dan seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan juga tidak memotong kukunya. Jadi kalau misalnya kita ini niatnya sudah datang sama masjid ya, sudah bayar, berarti nanti masa Dzulhijjah nanti kita tidak usah memotong rambut dan tidak memotong kukunya, ya. Nanti itu akan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa kita baik yang ada di rambut maupun di kuku-kuku itu. Jadi biarkan saja panjang, nanti setelah dikurbankan, dialirkan darahnya habis Lebaran itu kan, baru kita gunting rambut kita setelah darahnya dialirkan, setelah dikurbankan yang kita tadi. Nah, sebenarnya kurban itu bisa menjadi wajib ya. Awal-awal tadi kan hukumnya sunnah muakkad, dan ini bisa menjadi wajib kalau itu dia bernazar. Menazar ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia menaatinya. Karena kan niatnya baik tuh. Niatnya baik, berkorban baik. Kalau nazar apapun ya, kalau misalnya yang bagus-bagus, kayak dia berpuasa 3 hari, atau misalnya kalau dia berhasil dia akan membeli kambing, misalnya 3K dan lain sebagainya. Kan dia mau terserah. Selagi yang baik-baik, itu harus ditunaikan. Maka termasuk juga berkurban dan bernazar, maka harus juga ditunaikan. Sebenarnya hikmahnya daripada berkurban ini itu adalah kita mensyiarkan ya agama Allah ini, jadi juga mengingatkan juga peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu seorang nabi yang taat, yang tidak banyak komplain, dan satu nabi yang memang buktinya luar biasa, ya taatnya itu luar biasa. Nabi Ibrahim nggak banyak tanya. Ketika disuruh kurban, ketika disuruh bangun Ka'bah, ketika itu dilemparkan 7 kali antar jumroh, terus itu catat begitu juga. Anak mengkurbankan kurbankan. Yang satunya di sebelah sana, satunya di Mekah, satunya di Palestina, semua nurut ya. Bahkan untuk nanti punya anaknya tua-tua saja, itu juga nurut ya. Tidak pernah komplain. Hingga kan Nabi bahkan untuk sunat aja umur 80 aja nurut ya. Betapa nurut sekali itu, begitu taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk juga perintah berkurban itu. Nah, sebenarnya hewan kurban yang harus kita potong itu adalah hewan yang tidak cacat ya, tidak sakit, kemudian tidak buta ya. Kalau udah jelas-jelas buta jangan ya. Atau pincang gitu ya, batang kurus misalnya. Jadi harus benar-benar sehat, gemuk, dengan kaki-kakinya lengkap ya, tidak ada yang cacat begitu ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebenarnya boleh tidak kalau misalnya kita ingin berkurban itu atas nama satu keluarga ya, sebenarnya boleh saja. Bahkan di zaman waktu itu diwakilkan oleh Ayub, kata pada masa Rasulullah seorang laki-laki membawa seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya ya, hadis ini diwakilkan oleh At-Tirmidzi. Jadi sebenarnya zaman itu sudah ada. Ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak 2, punya istri 2, jadi 5 ya. Jadi korbankan untuk semua satu keluarga. Gak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita mau patungan misalnya karena mau pengen beli sapi nggak cukup, ya boleh saja di patungan. Jadi orang 7 itu ya, kerbau 7, unta 7 orang, nggak apa-apa. Itu waktu pernah juga terjadi di Hudaybiyah kala itu. Orang-orang pada menanyakan pada Rasulullah. Jadi kata Nabi cukup satu sapi untuk 7 orang saja. Jadi sumbangan ya, namanya tabungan kurban. Nah, itu boleh juga dilaksanakan. Jangan arisan ya. Kalau arisan itu malah berbahaya. Karena kalau setelah orang itu meninggal, dia masih terhutang jadinya. Begitu beda dengan tabungan. Kalau tabungan kan sudah dikurbankan, sudah beli, terpotong, selesai gitu. Jadi kalau arisan, misalnya dalam satu kampung itu motong dua kambing itu.
dan itu nanti dikurbankan si A, si B, si C, si D tahun depan. Nah, anak ketika meninggal dunia, anaknya kadang nggak mau bayarnya, itu kan berbahaya. Dia memberikan kurban. Masih mending kalau kita mampu, kita kurbankan, kita kumpulkan. Kalau nggak mampu ya sudah, nggak apa-apa. Maka sebenarnya perlu didakwakan hal-hal berkurban ini karena sebenarnya banyak orang yang mampu tapi tidak mau berkurban, itu juga salah. Maka sebenarnya bagusnya sistemnya tabungan tadi sedikit akhirnya misalnya sampai 2,5 juta per orang atau 3 juta per orang. Nah itu juga akan membangkitkan semangat dari bertahan. Insya Allah kalau kita bersedekah atau berkurban pasti dapat itu. Nah sistem pembagiannya itu kalau misalnya kita motong sendiri ya boleh Pak. Misalnya sistem pembagian itu sebenarnya sepertiga ya. Jadi kulu watimu wadakhidu, makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Zaman itu seperti itu. Tapi kalau kita ikut masjid, misalnya ikut organisasi, itu kan banyak orang ya. Kita banyak orang. Nggak bisa kita minta, aku minta sepertiga gitu. Enggak. Jadi apa yang memang karena kurban itu ikhlas, sistemnya ikhlas itu artinya kholas. Kholas itu asal katanya kho, lam, sat, ya kholas. Kholas itu sudah. Ya sudah. Jadi kalau misalnya sudah kita titipkan ke masjid, lalu kita dapat jatah 5 bungkus atau 3 bungkus atau 4 bungkus misalnya, itu sudah kita harus terima itu. Tidak perlu harusnya kan kalau habis kan sepertiga dapatnya. Ya kalau motong sendiri ya, itu kan banyak orang, ada panitia, terus masyarakatnya banyak, ya kan. Ya wajar seperti itu. Kadang kan masyarakat tidak memahami bahwa yang dibagi kan banyak orang. Ya terus panitia juga banyak. Nah, jadi makanya perlulah kita memahami karena ini adalah masjid, karena ini punya umum, jadi kita ikuti sesuai dengan aturan yang di tempat masjid kita itu. Nah kemudian dalam Islam juga bahwa menyembelih itu diutamakan, berkurban itu menyembelih dengan tangan sendiri ya, dengan tangan sendiri. Jadi orang yang kalau bisa mampu dia menyembelih, itu kalau dia takut ya nggak usah gitu. Karena Nabi sudah mencontohkan. Tapi sebenarnya sederhana menyembelih itu ya dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma haza anni misalnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma haza anni. Jadi ya Allah ini dariku. Nah, itu maksudnya jangan tidak potong. Dan cara memotongnya itu tidak boleh jauh. Ya jadi maksudnya sampai jauh tuh kewer-kewer itu kan ada kewer-kewernya itu kan agak lambat itu. Nah itu jadi bagusnya agak yang lebih dekat dengan rahang ya. Terus kalau kambing mungkin sekitar 3 jari atau 4 jari, kalau sapi mungkin 5 jari atau 4 jari ya tergantung ya posisinya besar atau kecilnya. Tapi kalau dia kecil ya agak dekat dengan rahang. Tapi kalau dia besar ya dia agak jauh. Kan yang penting jangan terlalu ke bawah. Ya, karena jauh-jauh itu banyak ada cancelan atau kewer-kewer yang naik kulitnya itu agak lama. Nah, itu yang agak susah. Jadi lebih baik ke arah bagian rahang. Nah, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menyembelih seekor kambing untuk semua umatnya. Nah, Nabi bersabda Bismillahi Allahu Akbar Allahumma haza anni wa amin lam yudhah min ummati. Bismillahi Allahu Akbar. Ini ya Allah, ini dariku dan siapa saja yang tidak berkurban di antara umatku. Nah, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita juga pernah mengorbankan Nabi dan seluruh umat-umatnya yang tidak berkurban sama sekali. Bukan berarti taibalah itu kan. Karena apa? Ini sudah ada itu kurban Nabi, bukan. Kalau ibaratnya kalau kita ingin mendapatkan fasilitas yang lebih dalam lagi ibaratnya untuk surga itu, ya kita nggak bagian pinggir dong, agak bagian dalam, kita kurban lagi biar pahalanya terus untuk kita gitu. Jadi maksudnya masuk VIP gitu ya. Kita lebih dalam, tapi tidak perlu kita berkata demikian karena Nabi kita begitu bijaksana, begitu baik hati ya dengan umat-umatnya, begitu perhatian memikirkan umatnya. Bahkan Nabi kita yang tidak berkurban itu juga dikurbankan oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu satu kibas itu untuk dirinya dan semua umatnya. Nah, Nabi kita juga memerintahkan kepada seluruh umat itu
bagi yang berkurban itu harus menyaksikan. Makanya sebenarnya nggak bagus ya kalau di pemotongan ya. Misalnya ada satu tempat, misalnya di pemotongan sana yang jauh di mata yang nggak terlihat. Maka kata Nabi kepada Fatimah waktu itu, ya Fatimah, kumi wasfidi putihiyatik. Eh, apa namanya? Ya, wahai Fatimah berdirilah, lalu saksikanlah kurbannya. Jadi kita sebenarnya kita disuruh saksikan. Jadi kalau kita berkurban tahun ini, saksikan, lihat itu ya. Berdiri dan saksikan. Di tetesan pertama itu, kata Nabi, sesungguhnya akan diampuni darimu tetesan pertama darah segala dosa yang pernah kalian berbuat. Jadi kalau kita mau lihat dosa kita, lihat ada tetesan pertamanya itu. Itulah tetesan pertamanya. Nah itu dosa kita keluar ngalir semua di situ. Maka bagi orang yang berkurban tahun ini ya, kita harus membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi kita harus membaca seperti itu. Itu bagi orang yang berkurban. Jadi inna sholati sebagaimana kita baca di doa kita itu ya. Nah itu kita baca seperti itu. Nah inilah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk berkurban. Demikian Mbak Tata dan Mbak Tina. Baik Ustadz, dan pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Sudah terhubung bersama kami di salah satu pendengar, Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ya? Ya, Silakan Pak Azhari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya kan. Bolehkah Pak, kita kan berkorban Pak setiap tahun? Ya, apa boleh atau tidak? Baik, itu saja Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Dari Pak Azhari, silakan Ustadz. Baik, ya. Berkorban boleh setiap tahun dan itu bagi yang mampu. Lebih dari satu juga boleh, ya, nggak apa-apa. Itu sudah ada hadisnya. Oke, lanjut. Baik, kembali kita terima telepon di belakang Pak Azhari. Sudah ada pendengar yang bergabung. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Alvina dan Mbak Papa Edin. Baik Ibu Hutri, silakan Ibu Hutri. Iya, alhamdulillah sehat dan Mbak Tata serta Mbak Alvina sehat ya. Iya Ibu. Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Saiful Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Ibu. Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat ya di Palembang. Pak Ustadz, saya ada mau bertanya sama Pak Ustadz. Tadi kan judulnya kurban menurut Islam. Hikmah dan kurban, ibadah kurban memiliki banyak hikmah yang tidak hanya dapat dampak individu, tapi masyarakat takaruf menyembelih hewan ternak. Hari Tasyrik bagaimana menurut Islam Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri di Merauke, Ustadz silakan. Ya, hikmah kurban lah intinya ya. Iya Ustadz. Baik tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Ya pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah syiar. Dia adalah syiar agama Allah untuk kita kembangkan terus-menerus ya. Misalnya kita dengar kurban kan heboh tuh, masuk TV, ya, masuk radio, terus masuk media sosial, Facebook, Instagram, dan lebih keren lagi sekarang ini. Jadi semua tersebar gitu, orang motret, orang upload gitu. Sebenarnya nggak apa-apa itu ya diupload. Oh itu riya sebenarnya, bukan. Itu adalah motivasi untuk tahun depan agar orang-orang termotivasi juga untuk berinvestasi. Itu adalah syiar dan itu memang ada peraturannya, ya. Syiar ya. Nanti bisa dicek di surah Al-Hajj ayat 36 kalau salah itu ya. Al-Hajj 30 tentang unta-unta gitu ya. Kami jadikan untuk sebagai syiar agama Allah. Jadi memang itu jadi sebagai syiar. Itu yang kedua, hikmah yang pertama itu ya. Yang kedua adalah itu mengingatkan peristiwa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi
peristiwa Nabi Muhammad SAW ini luar biasa karena ini adalah peristiwa yang besar. Seorang ayah gitu ya diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, tapi bakalnya begitu taat dan kesabarannya. Kemudian Nabi Ismail juga bersabar, kalau mendapat orang sabar, maka inilah peristiwa yang besar dan dijadikan setiap tahun ya di hari ini. Rasulullah SAW bersabda, "Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah azza wa jalla." Sesungguhnya hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, untuk minum, dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan tadi masalah tasyrik. Jadi sebenarnya itu tuh nggak boleh makan, nggak boleh berpuasa. Makanya hari-hari tasyrik itu adalah hari jadwalnya makan, jadwalnya minum, jadwalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpuasa ya. Yang biasa sering puasa atau untuk menggantikan yang tahun kemarin, Ramadan kemarin, nanti dulu, libur dulu ya, atau yang punya nazar ya nanti dulu, yang wajib-wajib nanti dulu, diliburkan dulu selama hari tasyrik ini, karena hari ini adalah hari makan, hari minum, hari bahagia, berzikir kepada Allah SWT. Itu hikmah. Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak El. Halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Mbak Gula. Baik, silakan, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Taslim, Pak. Baik, silakan Pak Taslim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya masalah korban yang Ustaz bilang tadi itu ini kan ya. Kita kan sudah berniat kalau ada rezeki tahun depan kita akan mau korban. Tapi karena satu musibah kita meninggal. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apa kita itu terhukum wajib harus dikorbankan ataukah memang bagaimana itu Ustaz? Karena kita kan sudah terniat tapi karena satu musibah kita meninggal. Nah, itu gimana itu hukumnya Ustaz? Baik, itu saja Pak Taslim. Ya, tadi ya. Ya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau kita sudah berniat untuk berkurban, sebenarnya ini adalah wajib bagi kita untuk mengorbankannya. Jadi si ahli warisnya tadi yang tadi sudah meninggal tuh dia niat berkurban tahun ini. Nah maka ahli warisnya tadi untuk membelikan hewan kurban lalu disembelih. Ya baik 1 ekor atau belikan sama-sama itu ya, tertitipkan ke masjid juga bisa boleh. Jadi dikurbankan ya melalui ahli warisnya. Cuma masalahnya terkadang begini, kalau pas bagian warisnya kan orang-orang pada mau ya. pas utang puasa, utang kurban dan lain sebagainya, kadang ada keluarga yang tidak mau melaksanakan. Ini auzubillah min dzalik. Kita berharap anak-anak kita, kalau kita misalnya punya niat seperti itu, anak itu pun harus dijelaskan sebelumnya itu kepada anak-anak. Kasih tahu anak-anaknya. Nah, tahun ini aku mau begini gitu. Nanti amanah itu akan disampaikan oleh anaknya. Kalau kita diem terus kita nggak tahu, misalnya kita nggak kasih tahu kanan kiri kita, baik ke suami atau ke istri atau ke anak-anak, ya kita mereka nggak tahu gitu. Jadi susah untuk mendeteksi apakah dia punya hutang untuk bernazar bernazar kurban ataukah tidak, itu yang tidak ketahui. Tapi kalau dia sudah dikasih tahu, nanti akan dibantu oleh anak-anak atau ahli waris. Semoga anak-anak kita ya mau untuk menggantikan semua nazar-nazar orang tuanya atau kekurangan, sama dengan kayak hal kekurangan berpuasa. Jadi Ramadan, kekurangan berpuasa pada bulan Ramadan dia meninggal dunia, ya anak-anaknya harus menyelesaikannya. Itu harusnya begitu. Jadi hutang puasanya diselesaikan sama anak-anaknya. Harusnya gitu kan. Dan itu sudah seharusnya seorang anak-anak melaksanakan itu. Begitulah juga dengan yang berkurban ini. Itu Mbak Tina, Mbak Tata. Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu Ustadz dari hamba Allah. Ini pertanyaannya, dalam pelaksanaan penyembelihan kurban, bolehkah yang berkurban atau masyarakat meminta atau memesan umpama meminta kaki atau ekor atau bagian lainnya sebelum penyembelihan atau pembagian? Mohon pencerahannya Ustadz, silakan Ustadz. Baik, kalau kita motong sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau minta tolong masjid, kita kan dienak dengan kawan donatur yang lain kan. Itu kan ada orang 7 ya, kakinya ada 4 ya. Ya tidak sopan lah ya, tidak sopan. Etika
Kita tuh kan ikhlas berkurban itu. Kita tuh rumusnya adalah ikhlas. Kalau ikhlas, ya sudah sebenarnya. Kita dikasih orang 4, nggak usah komplain. Dikasih 5 bungkus, nggak usah komplain. Kalau mau kaki, beli aja sendiri, nggak apa-apa. Lebih baik begitu. Karena memang rumusnya harus ikhlas. Ketika misalnya masyarakat, jangan kita bagi rata, kita hancurkan, kita bagi rata. Jadi semuanya nanti dapat. Betul. Sistem pengurus itu, dia rata. Jadi 7 orang itu, seluruh donatur itu dapat semua yang berkurban itu. Nah itu yang bagus sebenarnya. Cuma kita tidak, saya mau minta yang buntutnya ini begini. Kalau kita motong dewek, tidak apa-apa. Jadi kan, karena buntutnya cuma 1, orangnya 7, akhirnya jadi iri, ya segala macamnya. Ini yang tidak diinginkan dari kepengurusan masjid. Jadi lebih baik dipotong rata semuanya, dipotong-potong aja buntutnya itu kan ada kupas itu ya. Udah diizin, tidak semuanya rata. Ya. Baik itu hati, jantung segala macam, cicipkan semuanya. Kita dikasih berapa, terima. Karena apa? Kita tidak ikhlas. Itulah yang bakal sampai gitu loh. Yang harus kita pahami, kita ikhlas. Karena ikhlas tadi yang bakal sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang akan datang pada hari kiamat nanti. Tapi kalau kita komplain dengan pengurus masjid, ya harusnya saya minta dikasih ya orang 7 loh. Kalau kaki 4, bagaimana mau ngasihnya gitu? Kalau semuanya minta, keadilannya itu adalah ya sudah dibagi rata aja, dipotong-potong semuanya nyicipkan begitu. Itu yang solusi terbaik. Kita sebenarnya niat kita itu ikhlas karena Allah. Jadi jangan kalau sudah diberikan jangan komplain, kecuali kita motong sendiri gitu. Nggak motong sendiri ya nggak apa-apa, kita minta karena nggak ada yang komplain karena uang kita gitu. Demikian Mbak. Terima telepon pendengar di 369977. Mutiara pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Ya, ini Pak Abu Bakar di Jambi. Baik, silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang berpendapat beredar di masyarakat itu pun ini Ustaz. Katanya kurban itu siapa yang berkurban ada tunggangan di surga. Yang tidak berkurban kan tidak ada tunggangan. Apa benar begitu Ustaz? Baik, itu saja Pak Abu Bakar. Terima kasih. Dari Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Ustadz. Kadang kita dengar ceramah-ceramah terdahulu ya, terdahulu tundangan. Memang nanti di akhirat nanti tanduknya, badannya, semuanya, bulu-bulu yang kuku-kukunya itu datang nemuin kita, ya. Dan apalagi ini, kenapa ada orang yang tidak mau motong bertujuh misalnya? Nanti kita berbagi, nanti satu ekor kambing itu berbagi banyak itu. Satu ekor sapi berbagi, makanya kami nggak mau sekeluarga nggak mau ya. Sebenarnya begini, itu kan dikali dengan 700 kali lipat di sapi tadi, berarti ada 700 sapi. Pertanyaannya mau nggak naik sapi dari sini ke sana? Kalau bisa minta masukkan ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung tanpa naik tunggangan. Kalau bisa itu nggak repot-repot lagi. Ya tidak ada dalil yang mengenai hal itu gitu. Ya, sapi itu akan dibalas dengan 700 kali lipat, 700 sapi. Mau naiklah. Lebih baik nggak usah naik itu, langsung aja masuk surganya Allah SWT. Itu kita harapkan karena ketakwaan kita, karena keikhlasan kita. Tidak perlu lagi, dan itu langsung ke sana, langsung ke surganya Allah SWT. Kalau yang itu kita harapkan. Jadi sebenarnya tunggangan-tunggangan itu sebenarnya sebagai bahasa motivasi, tapi secara dalil tidak memiliki itu, ya. Itu maksudnya amal kita, bukan berarti itu akan benar-benar ditunggangi, nggak ada itu. Ngapain lama itu sapi itu mah jalannya ketik apalagi kambing lambat. Jadi nggak usah. Jadi bukan itunya yang ditunggangan, maksudnya amalnya itu yang akan mengantarkan, karena ikhlas itu langsung ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak perlu kita rebutan, karena apa? Saya nggak mau itu 7 sapi itu ikut sapi. Kenapa? Nanti tetangganya kan lain, itu ada istri orang di situ, ada segala macam loh. Bukan begitu. Itu sebenarnya Allah ganti 700 kali lipat, ya, dari yang 1 ekor sapi tadi.
Itu banyak, bahkan lebih dari situ kalau kita ikhlas. Yang kita harapkan adalah amal kita sampai ke sana dan kita langsung sampai ke surga. Tanpa harus kita ngapain nunggang-nunggang lagi dan juga dalil juga tidak ada. Oke, pokoknya seperti itu. Tetap semangat beribadah. Ya, itu sebenarnya mungkin yang selamat tebar-tebar itu dia tidak memiliki dalil sama sekali sebenarnya ya. Jadi yang ada itu adalah memang Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan buku ya semuanya, tanduknya ya dan semua lengkap ya. Allah datangkan di hari kiamat nanti untuk kita. Bukan berarti kita menungganginya. Tidak ada dalil menjelaskan itu. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita dengan amal tadi, langsung kita ke sana, ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita harapkan, tidak perlu kita bercapek-capek dan berlama-lama. Itu makanya perlu butuh ikhlas. Ya, faqibu biha nafsan. Ikhlaskanlah dia. Itu sampai Nabi kita Muhammad SAW dari oleh At-Tirmidzi ini kita disuruh ikhlaskan, tuluskan. Jadi biar sampai ke sana. Itu Mbak. Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tina sama Mbak Tata. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Adi sekarang ini. Baik, silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, saya ini ya termasuk orang mampu Pak Ustaz ya. Jadi ada yang mau berkorban, dikorbankan atas nama saya Pak Ustaz. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah itu korbannya sah atau tidak Pak Ustaz? Dia itu korban, ya korban ke atas nama saya Pak Ustaz. Ya. Nah, itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Adi. Silakan Ustaz. Ya nggak apa-apa. Dikorban kata saya. Nabi kita Muhammad SAW tadi mengorbankan seluruh umatnya. Nah, ya seluruh umatnya dikorbankan. Seluruhnya dikorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma hadza anni. Pertama Nabi Muhammad dulu. Wa amin lam yubah min ummati. Jadi sudah Nabi ini untuk kurbanku kata Nabi, dan siapa saja yang tidak berkurban di atas nama umatku. Jadi makin banyaknya ya Nabi nggak menyebutkan. Nah, sebagai contoh bahwa boleh kita misalnya menyebutkan spesifik namanya si A bin si A, boleh saja. Ini nggak apa-apa ya. Kalau tadi kan memang karena kan terlalu banyak, baik itu nanti masa depan itu juga sudah dikurbankan oleh bagian tidak. Cuman kalau kita pengen berkurban itu jauh lebih, karena biar dapat yang VVIP ya, biar luar biasa ya. Oke, nggak apa-apa itu. Lanjut. Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu pendengar dari Ibu Sri di Skojo, Ustadz. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, bagaimana triknya agar memotong sapi, khususnya kambing nanti dagingnya waktu dimasak tidak amis? Ini Mbak, putus, ulangi. Ini pertanyaan dari Ibu Sri, Ustadz. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, bagaimana triknya agar memotong sapi dan kambing nanti dagingnya waktu dimasak tidak amis? Terima kasih Pak Ustadz. Oh, itu sama ahlinya ya. Ya, biasanya orang-orang ada yang pakai jeruk, ada yang pakai kunyit dan segala macam ya. ya bismillah lah, berdoa. Ya, biasanya ahli-ahli yang masak itu, biasanya ada yang pakai metode itu, kasih nanas, ada biar lembut, atau dikasih daun kates biasanya, atau dikasih jeruk atau dikasih kunyit misalnya gitu ya. Itu metodenya masing-masing lah ya, yang jelas sesuai dengan ada barangnya di tempat ya, jangan dipaksa-paksakan. Yang jelas dicuci yang bersih ya. Kalaupun ini Pak karena sistemnya, jadi kalau sistemnya penarikan napasnya itu ya mungkin ada teknik-tekniknya. Pada saat dia lagi bor gitu ya, darahnya keluar, kita gorok langsung, jadi masuk keluar itu darahnya. Jadi makanya istilahnya baunya segala macam untuk hilang gitu. Itu mungkin metode yang nggak tukang gagal gitu. Tapi kalau misalnya ternyata apa yang sudah didapat sekantong itu ternyata masih bau, bisa jadi dengan buah-buahan tadi.
baik dengan kunyit, bisa dengan jeruk nipis, atau apapun itulah yang kira-kira untuk menghilangkan baunya. Terserah masing-masing, itu sudah banyak ahlinya ya. Itu Mbak. Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp Ustadz dari Pak Romli Jamal di Muara Damai. Kita mau berkurban disunahkan, kita yang akan berkurban tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain. Batasan tidak boleh itu pada tanggal berapa Ustadz? Misal 1 Zulhijjah sampai selesai kurban, atau cukup di hari 10 Zulhijjah saja? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, jadi iza itu hilal. Jadi kalau ketemu hilal, jadi malam 1 Zulhijjah, dari maghrib itu. Malam 1 Zulhijjah, dia tahu ini masuk bulan Zulhijjah, ini kan ntar lagi tuh. Nah, dari pas udah lihat itu, 10 ke depan, kita nggak usah motong. Kalau nak motong, ya masih Zulqaidah, nah kita potong. Begitu ya, kita potong. Jadi kita sampai kita, kalau misalnya dia motongnya tanggal 2 Lebaran ya, 2 Lebaran Zulhijjah, berarti tanggal 11 dia potong, berarti 11 hari dia tidak memotong kuku dan rambutnya. Agak panjang sih sebenarnya, tapi dia apa-apa sih dipertahankan, dan itu akan membersihkan dirinya dan semuanya itu, baik itu rambut maupun kuku-kukunya itu. Jadi bukan langsung di hari, tapi ini sunnah ya, tapi sunnah. Bagusnya tapi dikerjakan. Ya kita tunda sebentar. Jadi kalau mau potonglah di saat Zulqaidah ya, itu Mbak. Baik Ustadz. Ustadz mohon izin karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustadz menyampaikan materi penutup untuk Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada hari ini mari kita berkurban ya sesuai dengan kemampuan kita. Pakai rumus yang surat Al-Lail ya. Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi barang siapa yang ingin memberi, ya ingin berkurban, baik itu bersedekah maupun lainnya, dan dia takwa, dia ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan rezekinya untuk dapat duit kurban. Betul itu. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan semudah-mudahnya dapat uang untuk bayar kurban. Misalnya 2,5 juta, dapat itu 2,5 juta itu. Tapi niatnya, fa'amma man a'ta, memang niat dia untuk memberi. Fa'amma man a'ta wa taqa, jadi niat untuk memberi dan bertakwa kepada Allah, yang berharap hari pembalasan nanti dia dapat pahala di surga. Jadi tadi, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia untuk mencapai duit yang 2,5 juta itu atau 3 juta. Jadi coba diniatkan, biar dapat duit. Kalau pengen dapat duit, diniatkan. Tapi kalau nggak mau dapat duit, ya nggak usah diniatkan. Pakai ayat yang satunya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kalau dia pelit, nah ini rumusnya nih untuk orang yang pelit nih. Kalau dia pelit, ya, terus dia menyombongkan diri, sok kaya, wastaghna, sok kaya, gitu ya. Dan dia berbohong tentang pahala nanti di akhirat, dia nggak percaya itu. Fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan juga dia untuk pelit. Jadi Allah makin susahkan dia nanti. Misalnya anaknya sakit kan, maaf ya anak saya sakit, saya nggak bisa berkurban. Misalnya tiba-tiba dia kecelakaan, maaf ya kami kecelakaan. Tiba maaf ya rumahnya kebakaran dan lain sebagainya. Makin susah. Makanya ada rumusnya, yang pertama fasanuyassiruhu lil yusra, yang kedua fasanuyassiruhu lil usra. Beda. Yang pertama dimudahkan untuk berkurban, yang kedua itu dimudahkan juga sama mudahnya, tapi dimudahkan untuk pelit. Makin sulit dia, makin susah dia. Itu rumusnya. Demikian, dan baca aja nanti surat Al-Lail itu ya. Demikian Mbak Tatan dan Mbak Tina, mohon maaf apa yang kami sampaikan apabila kekurangan, dan terima kasih para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu dan pencerahannya pagi hari ini. Salam sehat selalu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pendengar, selesai sudah kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi. Namun jangan beranjak dari frekuensi Anda karena tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan informasi dan berita aktual dalam Warta Berita Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.